Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya dan diajarkan kepada umatnya termasuk pada kita-kita ini sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mengamalkan risalah-risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibu, bapak kita, serta saudara-saudara kita dimanapun berada dalam beraktivitas, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini adalah hari Selasa, pertemuan kita yang keempat. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai karena Allah, Bapak mengingatkan kepada kalian tugas-tugas yang pernah Bapak berikan. Tugas pertama dan tugas kedua, yang tugas kedua itu adalah hafalan yang pernah Bapak berikan, surah yang telah Bapak berikan 2 surah, Al-Furqan ayat 36 dan surah yang kedua Al-Isra ayat 27. Tolong dihafalkan. Kemudian berupa video serahkan ke Bapak lewat classroom. Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa bisa melaksanakan pendidikan atau belajar dengan tatap muka seperti ini. Mudahan dalam pelajaran secara tatap muka dalam daring ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ilmu pendidikan agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari serta mendapatkan ridho serta manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa dalam artian secara umum puasa secara bahasa itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yang dapat membatalkan puasa. Di sini akan kita pelajari puasa wajib. Puasa wajib di sini ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, dan ada puasa qada. Dan puasa dibagi menjadi 2, puasa wajib tadi saya sebutkan, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada 2, yaitu puasa sunnah ada beberapa. 1, puasa Senin Kamis, yang kedua puasa 6 hari di bulan Syawal, yang ketiga puasa Arafah, yang keempat puasa Asyura, yang kelima puasa Ayyamul Bid, yang keenam puasa Sya'ban, yang ketujuh adalah puasa Daud. Nah, mari kita
nikmati, kita perhatikan baik-baik tata cara puasa dan puasa wajib dan puasa sunnah. Ada hadis mengatakan, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dengan puasa kita akan menjadi sehat, badan kita, fisik kita, mental kita. Pengertian puasa wajib. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu yang membatalkan, yang dapat membatalkan puasa. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Macam-macam puasa wajib. Macam-macam puasa wajib. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hukum pelaksanaan puasa Ramadan adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur atau halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, maka kita wajib menggantinya pada hari lain, agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna. Marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa balik. Balik di sini sebagai wanita, balik ditandai dengan menstruasi atau kita sebut dengan halangan. Setiap bulan selalu datang tanpa diundang. Maka syarat wajibnya harus balik. Yang kedua, berakal. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian menetap, artinya menetap, dia tidak sedang berpergian, dia tidak sedang menjadi musafir, bukan sedang bepergian. Jadi dia menetap di satu tempat, maka wajib bagi dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau dia sedang bepergian, bisa dia tidak melaksanakan berpuasa, tapi mengganti di lain hari sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Puasa yang tidak dia laksanakan maka dibayar di bulan lain atau hari lain sesuai dengan jumlah berapa yang dia tinggalkan. Sanggup dan kuat berpuasa. Orang ini sanggup melaksanakan puasa. Kalau kita lihat dia sehat, maka wajib bagi dia melaksanakan puasa. Dan dia kuat berpuasa. Kalau kita lihat, ya, maka dia wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian syarat, tadi ada syarat wajib, sekarang ada syarat sah puasa. Yang pertama, orang itu Islam. Orang Islam diwajibkan bagi dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tidak ada alasan kecuali dia sakit atau sedang bepergian. Orang Islam, orang yang bukan Islam atau non-Islam tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, suci dari haid, nifas, ya, dan wiladah. Dia terbebas dari haid atau nifas, tidak melahirkan. Ya. Kemudian tiga, tamyiz. Tamyiz di sini dia bisa membedakan
yang baik dan yang buruk, dan hukum itu sudah sampai pada dia. Dan yang keempat, berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan waktu yang terlarang. Artinya, waktu yang terlarang di sini adalah pada saat hari raya Idul Fitri kita tidak dibolehkan, malah haram hukumnya berpuasa di bulan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau di hari Tasyrik. Rukun puasa, niat puasa. Niat puasa nawaitu samawadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja sesuatu yang bisa membatalkan puasa, misalnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka tinggalkan. Apapun alasannya, ditawari oleh teman-teman, kita sedang ngumpul sama teman-teman, ayo demi solidaritas kita makan bersama. Kalau kalian dalam keadaan puasa, apapun alasannya, tinggalkan. Kita merebut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Karena ibadah yang kita lakukan, satu ibadah yang kita lakukan akan berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa, pertama, ketika kita buka puasa harus berdoa. Berdoa, berbuka. Semuanya insya Allah bisa membaca doa dalam berbuka puasa. Doanya gimana? Allahumma lakasumtu wabika amantu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah apa saja, ya? Apakah itu materi, non-materi, makanan, atau apa saja. Sedekah jariah atau apa saja. Dan akan bernilai 10-70 kali lipat di bulan puasa ini, di bulan Ramadan. Amalan yang di hari lain satu ibadah dinilai 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70 bahkan 700 kebaikan. Salat malam termasuk salat tarawih. Ya, salat tarawih. Apakah sesudah salat tarawih boleh kita melaksanakan salat sunnah lainnya? Ya, boleh. Meskipun kita sudah melaksanakan salat witir di malam itu, maka kita boleh melaksanakan sholatul lail di malam hari. Boleh. Silakan diperbanyak sholat malam di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian tadarus atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, sampai terbit fajar lagi. Nah, satu huruf membaca Al-Quran itu, satu huruf itu bernilai 70 sampai 700 kali lipat pahalanya. Subhanallah. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, dari sekarang kita start dan kita mulai. Fastabiqul khairat.
berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, makan dengan sengaja. Apabila kita lupa, puasanya tidak batal. Teruskan saja asal kita benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa terus diteruskan makanannya. Ya. Kemudian minum juga dengan sengaja batal. Tapi jika lupa, puasanya tidak batal. Meskipun minumnya 1 liter, kalau kita lupa ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat 2 lubang, lewat lubang anggota tubuh atau badan kita, yaitu dari mulut dan dari dubur. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa kita. Setelah kita makan, kemudian supaya keluar lagi, kita tolak-tolak mulut kita supaya termuntah, itu maka kita batal puasanya. Kalau sengaja dikorek-korek mulut kita. Kemudian melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Maka ketika kita puasa, kemudian kita melihat bulan ini menandakan, oh ini sudah 1 Syawal, maka kita tidak boleh puasa. Haram hukumnya ketika kita melihat bulan menandakan 1 Syawal, maka kita harus batal, tidak boleh puasa. Yang ketujuh, datang haid bagi wanita. Kita 1 harian sudah puasa. Ketika jam menunjukkan jam 5 lewat. Ya, lewat 15 menit. Ketika itu datanglah tamu kita yang tidak diundang. Bagi perempuan, maka wajib kita membatalkan puasa kita. Tidak boleh diteruskan berpuasa. Kemudian sedang nifas, ya, setelah melahirkan. Kalau kita melahirkan, itu ada darah nifas yang terus ada pada diri kita, kita tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian hilang ingatan ketika kita berpuasa. Setelah sholat duhur, tiba-tiba ingatan kita hilang. Atau kita disebut orang gila. Nah ini batal puasa kita kalau kita ingatan kita sudah hilang. Ya, ada teman akrab yang di sebelah kita, tiba-tiba kita lupa namanya. Nah, ini sudah menandakan hilangnya ingatan kita. Maka tidak wajib diteruskan puasa kita, batal. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Ya, orang tersebut dengan sengaja mengatakan bahwa saya keluar dari Islam. Nah, ini murtad ini, atau masuk agama yang lain. Ya, tidak boleh dan ini batal hukumnya. Kemudian pembatalan puasa yang lainnya. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Membiasakan membicarakan kejelekan orang lain atau aib orang lain, membuka aib orang lain. Ini mengurangi pahala puasa kita. Bahkan diibaratkan ke orang-orang menggibah atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ini sama halnya dengan kita mengumpulkan kayu bakar yang banyak, kemudian ditumpuk dan kemudian disiram di sekelilingnya dengan minyak gas atau minyak bensin, kemudian kita duduk di tengah-tengahnya baru menyalakan api, maka terbakarlah kita, habislah kita, rugi kita. Selama kita beribadah, ya, selama kita beribadah, maka pahala kita diberikan kepada orang yang kita gibah, kemudian dosa-dosa orang yang
kita gibah diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Kemudian mencaci maki orang lain. Mencaci maki orang lain itu tidak boleh mengurangi pahala kita dan mempermalukan orang lain di depan orang banyak. Tidak boleh mencaci maki orang itu sehingga orang itu merasa malu dan terhina di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga, berbohong. Berbohong ini adalah penyakit yang tanpa terasa kita mengurangi pahala-pahala kita di bulan puasa. Saat kita melaksanakan puasa, kita bohong pada orang tua, bohong pada teman, bohong pada guru, dan yang lain-lainnya. Kemudian memfitnah orang lain, ya, orang lain dan sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Orang-orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Satu, orang itu sakit, tidak kuat berpuasa. Kemudian bisa berpuasa nanti diganti di bulan lain, di hari lain jika dia sudah sembuh. Orang dalam perjalanan jauh diganti di hari lain. Misalnya kita mau ke Surabaya atau keluar daerah, kita sedang berpuasa, kemudian kita tidak sanggup, haus, lapar dan sebagainya. Boleh kita batal tidak berpuasa. Yaitu tadi diganti di hari lain seberapa jumlah puasa yang kita tinggalkan. Kemudian orang tua yang sudah lemah dan tidak sanggup lagi berpuasa, wajib membayar fidyah sedekah tiap hari 3/4 liter beras diserahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat, orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Pertama, apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib mengqada di hari lain. Ya, berpuasa di hari lain sesuai dengan jumlah hari yang kita tinggalkan. Yang B, apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqada di hari yang lain dan membayar fidyah 3/4 setiap hari yang kita tinggalkan. Hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa saat memfitnah, mencela, menggunjing dan marah, mencuri, menipu dan berdusta, melihat perbuatan-perbuatan maksiat, ya, memandang wanita dengan syahwat, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berpuasa. Satu, menyegerakan berbuka. Artinya, saat kita berbuka puasa, ketika waktunya berbuka puasa, berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita bersegera melaksanakan berbuka puasa dan membaca doa seperti yang diperintahkan tadi. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada cukup dengan air putih saja. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur, artinya kita sahur di dekat-dekat menjelang subuh boleh, itu malah lebih utama. Ya. Kemudian memperbanyak beramal soleh seperti sedekah, memberikan makanan dan minuman bagi yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Tadi puasa Ramadan. Sekarang puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar
janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-cita terpenuhi. Misalnya kamu ingin sekali lulus SMP dengan memperoleh nilai predikat 10 besar dari sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk melaksanakan puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji nazar untuk puasa 3 hari tersebut harus segera kamu laksanakan. Misalnya nih, saya kalau nanti dapat 10 besar dalam kelulusan nanti, maka saya akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Setelah ternyata kita terpenuhi mendapatkan nilai 10 besar di sekolah, maka wajib bagi kita melaksanakan puasa nadar. Nadar harus berupa amal kebaikan. Ya, ada nadar yang wajib dan ada nadar haram dilaksanakan. Contohnya yang haram gimana? Apabila nanti saya lulus dengan predikat yang bagus, maka saya akan mengundang teman-teman, akan saya belikan bir 2 kerat, kita mabuk-mabukan di rumah. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan. Haram hukumnya itu. Tidak boleh. Kita tidak boleh bernadar dengan keburukan atau kemaksiatan. Jika seseorang melepaskan nazar untuk berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilaksanakan. Bahkan ia harus beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum nazar, hukum berpuasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauma kana syarruhu mustatiran. Artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surah Al-Insan ayat 7. Kemudian yang ketiga, puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat. Puasa qada, puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, maka wajib baginya mengqada 6 hari sebanyak jumlah yang kita gantikan atau kita tinggalkan. Dan puasa qada ini menggantikan puasa di bulan Ramadan, tidak harus taraweh, tidak harus membaca Al-Quran tadarus. Itu enggak, ya. Cukup kita berpuasa seperti puasa-puasa sunnah yang kita lakukan. Batas waktu mengqada puasa adalah sampai datang bulan berikutnya. Apabila tidak dilakukan, diwajibkan mengqada serta membayar fidyah. Kemudian puasa kafarat atau puasa tebusan. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.
Satu, tidak mampu memenuhi nazar. Nadar merupakan janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Namun, kadangkala seseorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena halangan. Contoh, seseorang berjanji jika dia sembuh dari sakitnya, dia akan melaksanakan umroh apabila sakitnya yang dideritanya sudah sembuh. Maka dia wajib melaksanakan umroh. Namun saat itu dia belum mempunyai ongkos untuk pergi umroh. Maka dia boleh menggantinya dengan membayar kifarat fidyah pada 10 orang miskin. Dan jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari atau bersetubuh dengan istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini tidak boleh, ya. Maka dalam kasus semacam ini orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya kita harus bisa menahan keinginan atau hasrat kepada istri di siang hari, ya. Kemudian membunuh secara tidak sengaja. Membunuh secara tidak sengaja, contohnya membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Namun seringkali terjadi kasus tersebut, ya, terbunuhnya seseorang, namun sebenarnya pelakunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Contoh, seorang pengemudi atau sopir sudah sangat berhati-hati saat mengendarai mobil. Rambu-rambu diikutin, namun tiba-tiba ada seseorang yang menyeberang, tidak melihat kiri kanan dulu, langsung menyeberang jalan dan tertaplaklah sehingga penyeberang itu tidak tertolong nyawanya, meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam kasus semacam ini, penabrak wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Oh ya, oke. Melakukan zihar kepada istri. Melakukan zihar kepada istri artinya menyamakan istri dengan ibu kandungnya. Dia berkata, "Dek, pinggulmu ini sama dengan ibu saya." Saat dia mengatakan itu, maka haram hukumnya bagi dia berkumpul atau tidur bersama istri. Ya, sampai dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Pada hari Senin Rasulullah SAW sering Rasulullah SAW dilahirkan. Pada hari Senin Quran pertama kali diturunkan. Pada hari Senin dan Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyukai amalan berpuasa Senin, amalannya dilaporkan pada Allah. Pada Senin Kamis Rasulullah sering mengamalkan puasa tersebut. Puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai puasa 1 tahun. Puasa Arafah, puasa yang dilakukan oleh umat muslim yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan puasa Arafah. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan puasa kesunahan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Puasa Asyura, puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram.
puasa pada 10 Muharram, tepat peristiwa besar dalam sejarah selamatnya Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan Firaun. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa 3 hari di setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang benderang. Kemudian orang yang konsisten menjalankan 3 hari di tiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Puasa bulan Sya'ban. Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Kemudian tidak ada dan seterusnya. Puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk pribadi yang istiqomah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai upaya melatih disiplinan, kejujuran dan kepercayaan diri. 3, sebagai puasa melatih pengendalian diri. 4, sebagai upaya memelihara kesehatan. Hikmah dan yang kelima berfungsi sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada hamba-hambanya. 6, sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah. 7, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. 8, dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pemaparan tentang tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.